Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setelah pandemi mengguncang, bisa kita saksikan bagaimana antusiasme umroh semakin menjadi-jadi. Hanya saja, ada saja halangan yang terkadang muncul dan akhirnya mengakibatkan gagalnya keberangkatan para jamaah. Ternyata, rasa rindu ingin bertemu ke rumah Allah juga pernah dirasakan Rasulullah SAW dan para sahabat. Namun setelah berunding dengan kaum kafir, Rasulullah SAW memilih mundur dan mengcancel rencananya tersebut, yang akhirnya membuat Umar bin Khattab jengkel. Kenapa Nabi membatalkan umroh padahal Ka'bah sudah di depan mata? Apakah Nabi lebih mementingkan kaum kafir daripada kaum muslim sendiri? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Pada tahun ke-6 setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mengumumkan akan menunaikan ibadah umroh. Niatan ini bermula ketika Rasulullah bermimpi menggambarkan sahabatnya bisa masuk ke Masjidil Haram dan umroh bersama-sama. Peristiwa ini bahkan terangkum dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, mencukur rambut dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Al-Quran Surah Al-Fat ayat 27. Namun ketika rombongan muslim sudah berada di Asfan dan sudah dekat dengan Mekah, pasukan berkuda Quraisy tiba-tiba menghadang beliau dan melarang Rasul memasuki kota suci ini. Padahal niat Rasulullah SAW ke Mekah murni untuk berhaji, bukan untuk berperang. Alhasil, beliau dan para sahabat berhenti di Hudaybiyah. Karena masih tertahan, Rasulullah berusaha untuk mencari jalan tengah dan berunding dengan pihak Quraisy. Harapannya, pasukan Quraisy bisa membukakan jalan kepada Rasul dan sahabat untuk menunaikan rukun Islam yang terakhir. Rasul lalu memanggil Umar bin Khattab dan meminta Umar melobi kaum Quraisy. Tapi Umar bin Khattab keberatan dengan perintah Rasul tersebut dan mulai protes. Rasulullah, saya khawatir Quraisy akan mencelakai saya, mengingat di Mekah sudah tidak ada lagi Banu Adi bin Ka'ab yang akan melindungi saya. Quraisy sudah cukup mengetahui bagaimana permusuhan saya dan tindakan tegas saya terhadap mereka dulu. Umar berdalih sembari mengusulkan orang lain untuk tugas itu. Umar bin Khattab lalu mengusulkan Utsman bin Affan sebagai penggantinya yang dirasa lebih cocok untuk menghadapi pasukan Quraisy. Rasulullah SAW sepakat dengan usulan Umar dan Utsman bin Affan pun tak keberatan. Utsman lalu beranjak dan langsung berbicara dengan kaum Quraisy yang terpisah dari kaum muslimin. Karena terpisah, banyak yang menyangka Utsman sudah disandra dan diakhiri hidupnya oleh kaum Quraisy. Rasulullah SAW dan para sahabat yang kaget pun akhirnya berikrar akan memerangi Quraisy jika memang Utsman dibunuh. Ikrar ini kemudian dikenal dengan istilah Bai'at Ridwan. Karena ikrar tersebut, kaum Quraisy gentar dan akhirnya melepaskan Utsman. Tapi beberapa waktu berselang, Utsman muncul dan mengatakan kepada Rasulullah dan sahabat sebuah informasi penting. Isinya mencengangkan, katanya, untuk menjaga kewibawaan Quraisy di kalangan orang-orang Arab. Kaum Quraisy menolak kedatangan kaum muslimin ke Mekah di tahun tersebut. Hanya saja, mereka tetap terbuka dengan segala diskusi dan mencari win-win solution atau jalan tengah dari permasalahan tersebut. Bahkan pihak mereka sepakat untuk membuka jalur diplomasi dengan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Pembicaraan lanjutan pun dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencari titik temu dan berdamai, yang akhirnya nanti dikenal dengan sebutan Perjanjian Hudaybiyah. Namun, Umar bin Khattab sudah menunjukkan ekspresi enggan dan kesal karena Nabi menyetujui pembicaraan tersebut. Umar beranjak pergi sambil berkata ke Abu Bakar, "Abu Bakar, bukankah dia Rasulullah?" Abu Bakar menjawab, "Iya, memang dia adalah Rasulullah. Bukankah kita ini Muslim?" Umar masih melontarkan pertanyaan. "Iya, memang," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapa kita mau direndahkan karena agama kita?" Abu Bakar pun menenangkan Umar dan menyuruhnya duduk. "Umar, taatilah dia dan jangan langgar perintahnya. Saya bersaksi bahwa dia Rasulullah." Lalu disambut ucapan yang senada dengan Umar. "Iya, saya bersaksi bahwa dia Rasulullah."
Namun Umar merasa tak puas dengan hasil pembicaraannya dengan Abu Bakar. Masih dengan emosi yang meledak, ia mendatangi Rasulullah dan mempertanyakan kembali soal kerasulan beliau. "Ya Rasulullah, bukankah Anda Rasulullah?" Lagi-lagi, Umar mengatakan kepada Rasul, "Kenapa kita harus mengalah dan direndahkan soal agama kita?" Namun jawaban Rasulullah sungguh menenangkan hati. "Saya, hamba Allah dan Rasul-Nya. Saya tidak akan melanggar perintahnya, dan dia tidak akan menyesatkan saya." Mendengar kalimat tersebut, Umar bin Khattab langsung terdiam dan berkata, "Saya masih mengeluarkan zakat, berpuasa, sholat, dan membebaskan budak di antara yang saya kerjakan waktu itu. Sebab saya khawatirkan kata-kata yang saya ucapkan itu, sementara saya mengharapkan segala yang terbaik." Meski akhirnya bertaubat, menurut Muhammad Hussein Haikal, dalam sebuah buku berjudul Umar bin Khattab, kisah Umar bin Khattab menjadi sebuah gambaran bagaimana kepercayaan diri Umar yang terbangun begitu tinggi. Namun karena Rasulullah SAW lebih mengedepankan kepentingan umat, maka keputusan untuk umroh tersebut dibatalkan. Menurut penjelasan Kiai Haji J.C. Zainuddin dalam buku Politik Hukum Islam, Rasulullah memilih berdamai dengan para pemimpin musyrikin Mekah dan menghindari perang jihad ketika beliau dihadang memasuki kota Mekah. Padahal keputusan tersebut telah ditantang oleh para sahabat. Sahabat malah sudah siap perang daripada harus berdamai. Mereka memilih untuk gugur sebagai syuhada saja daripada diperlakukan seperti itu. Dalam perjanjian Hudaybiyah, ada beberapa kesepakatan yang ditetapkan. Kaum muslimin bersedia menunda umroh ke Baitullah hingga tahun depan. Saat umroh dilakukan, kaum muslim hanya diizinkan membawa senjata yang bisa dibawa seorang musafir, yaitu sebatang tombak dan sebilah pedang yang disarungkan. Kedua belah pihak juga sepakat melakukan perdamaian melalui gencatan senjata selama 10 tahun. Jika kaum muslimin datang ke Mekah, pihak Quraisy tidak berkewajiban mengembalikan orang itu ke Madinah. Jika penduduk Mekah datang kepada Rasulullah di Madinah, kaum muslimin harus mengembalikan orang tersebut ke Mekah. Namun perjanjian yang sudah disepakati pun dianggap telah melecehkan Rasulullah SAW dan merugikan umat Islam. Salah satu naskah perjanjian tersebut hanya menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai putra Abdullah saja, bukan Rasul umat Islam. Mereka juga menolak lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka naskah perjanjian tersebut. Bagaimana sahabat tidak murka dengan keputusan yang sangat menguntungkan sepihak dan menghina golongan mereka? Meski begitu, Rasulullah SAW bersikap lapang dan menandatangani perjanjian tersebut demi perdamaian. Padahal Rasul dan para sahabat sudah teramat rindu untuk tawaf. Terlebih mereka melakukan perjalanan berhari-hari, namun hanya disambut tawanan pasukan Quraisy dan tindakan yang kurang mengenakan. Alhasil, berdasarkan keputusan perjanjian tadi, mereka boleh kembali mengunjungi Ka'bah tahun depannya dan akhirnya kembali ke Madinah dengan harapan yang sudah pupus. Hanya saja, sekesal apapun sahabat dengan keputusan tersebut, mereka sadar jika Rasulullah telah sangat bijak dan memikirkan segala kemungkinan dengan sangat matang. Beliau mendahulukan keselamatan kaum muslimin daripada semangat beribadah dan keberanian untuk syahid di jalan Allah. Tak hanya itu, Rasulullah juga berusaha untuk menjaga kelangsungan dakwah untuk masa depan umat manusia. Bisa dibayangkan, jika perang tersebut benar-benar terjadi, selain banyak pasukan yang gugur, peperangan lanjutan bisa lebih dahsyat dan hubungan mereka akan semakin memanas ke depannya. Meski perjanjian Hudaybiyah telah merugikan kaum muslimin, tapi ada hikmah yang manis di balik perjanjian tersebut. Rasulullah akhirnya bisa mengekspansi dakwanya ke Hudaybiyah. Tak hanya itu, saat masa gencatan senjata berlangsung, Nabi Muhammad SAW bisa berdakwah sepuasnya tanpa takut harus diteror oleh kaum Quraisy. Beliau sukses berdakwah pada Kaisar Romawi, Raja Habsyah, Raja Parsi, dan Raja Mesir. Inilah niat Rasulullah SAW sejak awal ingin mendapatkan kemenangan seutuhnya dan lebih besar yang kemudian disebut Fathum Mubin atau kemenangan yang nyata yang diabadikan dalam surah Al-Fat ayat 1 hingga 3. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kokoh. Sahabat beriman, apa yang bisa Anda petik dari kebijakan Rasulullah ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.